والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Baik. Pembahasan mansubat yang terakhir mengenai ismula an-nafiyah lil jinsi. Indak ya Iqbal. Syaratnya apa untuk la nafiyah lil jinsi beramal dengan amalan inna? Yang pertama, isim dan khabarnya harus berupa nakirah. Kemudian isimnya harus bergandengan secara langsung dengan la, tidak dipisahkan. Nah, dan hukum dari isim la, nah, itu kemungkinannya dua. Yang pertama apa? Indak Maulana, mabni fi mahalli nasbin. Nah, atau dengan kata lain hukumnya mansubun mahallan. Baik, kapan itu? Apabila isim tersebut berupa mufrad. Mufrad yang dimaksud di sini apa? Nah, ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Baik. Kemudian isim la dihukumi mansub. Kapan itu? Indak alif. Apabila berupa mudhaf atau syabih bil mudhaf. Nah, seperti contohnya apa? Yang mudhaf. Baik. La taliba ilmin mamqutun. Enggak ada penuntut ilmu yang dibenci. Baik. Syabihan bil mudhaf contohnya apa? Hudzaifah. Yang menyerupai mudhaf apa? La tali'an jabala mawjuduna raji'un. Taib. La tali'an jabalan raji'un. Tidak ada pendaki gunung yang pulang. Semuanya apa? Tersesat misalnya. Taib. Itu pembahasan tentang isim la nafiyah lil jinsi. Adapun yang mufrad yang antum harus bisa mengirabnya dengan baik adalah kalimatut tauhid. Apa itu? La nafi lil jinsi mufrad. Contohnya apa pada kalimatut tauhid? La ilaha illallah. Naam. La ilaha illallah. Ilaha i'rabnya bagaimana? Indak Wahyu. Ismullah Ismullah nafiyah lil jinsi. Terus mabniun 'alal fathi. Naam, fi mahalli nasbin. Baik. Khabarnya mana? Ismail. La ilaha illallah. Khabarnya mana? Kabarnya mana? Mahdhuf, takdirnya haqqun. La ilaha haqqun illallah. Itu diingat-ingat. Sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir di lembaran ini. Antum perhatikan al-majrurat. Al-majrurat. Yang dimaksud di sini adalah isim-isim yang dijarkan. Kenapa? Karena tidak ada dalam pembahasan majrurat itu fi'il. Sebab majrur itu khusus i'rab untuk apa? Nabil.
Majrur itu khusus i'rab untuk apa? Untuk isim saja. Nah, majrurat itu ada 3 jenis. Antum bisa memperhatikan dalam diagram di sini. Ada 3. Yang pertama al-ismul majrur. Al-ismul majrur, yaitu isim yang dijarkan. Maksudnya apa? Yaitu suatu isim yang didahului dengan huruf jar. Nah, isim-isim yang didahului dengan huruf jar, itu maksudnya al-ismul majrur. Nah, dan al-ismul majrur terbagi menjadi 2 dari sisi apa? Dijarkannya. Nah, apakah dijar secara totalitas ataukah hanya apa? Mahalnya saja, ataukah hanya lafadznya saja? Baik. Perhatikan pada al-ismul majrur terbagi menjadi 2, lafdzan wa mahallan, itu yang pertama. Baik, dijarkan secara lafadz dan secara mahal. Secara lafadz dan secara mahal. Maksudnya apa? Lafadznya dijarkan, kemudian juga apa? Mahalnya dia fi mahalli jar. Kapan itu? Idza jurra bi harfi jarrin asli. Nah, apabila dia dijarkan dengan huruf jar yang asli. Nah, karena huruf jar terbagi menjadi 3 jenis, ya kawan. Nah, huruf jar ada 3 jenis. Nanti insyaallah akan kita lewati dalam pembahasan awamil. Baik, huruf jar ada 3 jenis. Yang pertama, harful jar asli, huruf jar yang asli. Nah, maka huruf jar yang asli seperti ini, dia apa? Menjarkan lafadznya juga apa? Juga mahalnya. Contohnya pada kebanyakan huruf jar, marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. I'rabnya bagaimana? Coba di-i'rab, Iqbal. Marartu bi Zaidin. Nah, marartu fi'il madhi mabniun ala as-sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Wa ta dhamirun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il fi Zaidin, al-ba harfu jar. Nah, harfu jar mabniun ala al-kasri. Kemudian Zaidin ismun majrurun bil ba. Nah, wa alamatu jarrihi al-kasrah. Dhahabtu ilal masjidi, sama. Nah, di sini ila huruf jar, al-masjidi majrurun bi ilah. Kemudian yang kedua, ikhwan, al-ismul majrur fil lafzi dunal mahal, yaitu isim yang dijarkan pada lafadznya saja. Nah, pada lafadznya saja. Adapun mahalnya tidak. Nah, ada pada mahalnya tidak. Contohnya apa? Di sini terbagi menjadi 2 lagi. Idza jurra bi harfi jarrin zaid, apabila dijarkan dengan huruf jar tambahan. Nah, huruf jar tambahan seperti misalnya apa? Ahmad. Telah kita lewati huruf jar zaid, huruf jar tambahan. Maja'ana min basyirin. Telah kita lewati dulu dalam pembahasan apa ini? Dituliskan di sana, maja'ana min basyirin wala nadhirin. Apa Abdul Razak? Nah, tentang fa'il yang dibaca majrur. Nah, fa'il yang dibaca majrur, maja'ana min basyirin. Kenapa? Basyirin itu apa? Majrurun lafdan
Marfu'un mahallan. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai fa'il. Harusnya kan maja'ana basyirun. Taib. Nah, itu dijarkan dengan huruf jar zaid. Min di situ apa? Harful jar zaid. Huruf jar tambahan. Nah, kemudian yang kedua yang dijarkan secara lafaz, nah, tapi mahalnya tidak, yaitu idza jurra bi harfi jarrin syabih bizaid. Kalau tadi zaid jelas, sebenarnya kalau seandainya huruf jarnya dihilangkan tidak masalah, tidak mengubah makna asal, paham? Sekarang kalau huruf jar syabih bizaid, nah, ini juga menjarkan lafaz tapi mahalnya tidak. Contohnya seperti rubba. Taib, rubba itu harfu jarrin syabihun bizaid. Naam. Seperti misalnya rubba rajulin salihin indak. Rubba rajulin salihin indak. Di sini rubba harfu jar syabih bizaid. Mabniun ala al-fathi. Kemudian rajulin ismun majrur fil lafzi. Ya, ismun yang dijarkan secara lafaz. Naam, fi mahalli raf'in mubtada. Pada kedudukan rafa sebagai mubtada. Karena kalau tidak ada rubba, namun dah rajulun salihun indak. Paham? Tapi dengan adanya rubba menjadi apa? Rubba rajulin salihin. Nah, salihin sebagai na'at untuk rajul. Naam secara lafaz. Kemudian indak dzarfu makan mansub. Baik. Wa huwa mudhaf al-kaf mudhafun ilaih. Kemudian syibhu jumlah indaka muta'alliq bi mahdhuf khabar mubtada. Untuk rubba antum ingat-ingat i'rabnya apa tadi? Maulana? Huruf jar syabih bizaid. Antum tambahkan di situ contohnya idza jurra bi harfin jarrin syabih bizaid, contohnya rubba tadi. Nah, yang makna rubba ikhwanifillah terkadang bermakna taklil atau takthir, bermakna sedikit atau terkadang bermakna banyak. Maksudnya terkadang-kadang atau bermakna naam sering. Lalu bagaimana kita mengetahuinya? Dengan apa? Melihat qarinah, melihat tanda-tanda yang diinginkan, apakah taklil atau takthir. Dan rubba dalam penggunaannya ikhwan wajib untuk diletakkan di awal jumlah. Kemudian majrurnya itu harus berupa nakirah, tidak boleh ma'rifah. Dan majrurnya itu wajib diberi na'at. Ini 3 syarat. Kemudian kalau sudah terpenuhi 3 syarat itu, rubba itu menjarkan secara apa? Lafadznya saja. Adapun isim yang dijarkan itu fi mahalli raf'in sebagai apa? Mubtada. Kecuali apabila setelahnya adalah fi'il yang muta'addi yang belum mendapatkan maf'ulnya, maka isim yang majrur tersebut di i'rab sebagai apa? Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Makanya dalam kalimat-kalimat salaf misalnya rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berarti rubba apa nih? Takfir atau taklil. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Ahmad. Takfir.
Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar dikarenakan niatannya. Naam. Baik. Rubba kasiatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Betapa banyak orang yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat, tidak punya amalan. Baik. Ini 3 syarat rubah, diingat-ingat. Apa tadi? Harus di awal jumlah. Yang kedua apa? Alif majrurnya itu harus berupa nakirah. Kemudian nakirahnya itu disifati. Harus disifati seperti apa? Rubba rajulin salihin. Rubba rajulin salihin indak. Nah, atau rubba rajulin karimin qabaltuhu. Sedikit laki-laki yang dermawan yang bertemu denganku, misalnya. Dan bedakan misalnya kalau seorang mengatakan ikhwan rubba rajulin karimin qabaltuhu. Qabaltuhu, ini qabala sudah mendapatkan maf'ulnya belum? Ini tidak bisa ditulis karena qadarullah rusak lagi itu. Apanya? Mic-nya. Gambarkan saja, antum perhatikan. Rubba rajulin karimin qabaltuhu. Qabaltuhu sudah mendapatkan maf'ulnya belum? Hah? Qabaltuhu, aku telah bertemu dengannya. Ada maf'ulnya belum? Hah? Hah? Hu. Nah, sudah, ya kan? Berarti rajulin di'rab sebagai apa? Majrurun lafdhan fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in mubtada. Ya, siang-siang sudah panas ini. Nah, fi mahalli raf'in mubtada. Kalau qabaltu, nah ini baru ikhwan. Rubba rajulin karimin qabaltu. Nah, maka di sini i'rab rajulin fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Paham? Ya, bisa menggambarkan? Ya, walaupun enggak ditulis antum menggambarkan di benak kalian. Ada 2 kemungkinan isim yang kemasukan rubba ya kawan. Yang pertama majrurun lafdhan fi mahalli raf'in mubtada. Paham? Kemudian yang kedua majrurun lafdhan fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Apabila fi'il yang jatuh setelahnya itu belum mendapatkan fa'ilnya. Paham? Misalnya rubba talibin apa? Rubba talibin yang pemalas apa pemalas? Hah? Apa? Mujtahid. Mujtahid saja. Talibnya mujtahid. Rubba talibin mujtahidin darabtuhu. Hah? Gimana ini? Rubba talibin mujtahidin darabtuhu. Berarti rubba ini apa? Taklil atau taksir? Hah? Hah? Taklil, sedikit. Masa mujtahid dipukul? Nah, tayyib taklil. Ya, sedikit. Ya, talib yang mujtahid itu saya pukul. Ya, kecuali kalau lagi badung. Di sini sudah mendapatkan maf'ulnya belum? Darabtuhu. Sudah. Tapi kalau darabtu haknya dihilangkan, maka talibin tadi di'rab sebagai apa? Maf'ulun bih. Ya. Kemudian al-majrurat yang kedua, ikhwan,
al-mudhaf ilaih. Al-mudhaf ilaih. Al-mudhaf ilaih terbagi menjadi dua, idhafah ma'nawiyah dan idhafah lafziyah. Nah, untuk idhafah ma'nawiyah pokoknya intinya sama, mudhaf ilaihnya majrur ikhwan. Idhafah ma'nawiyah contohnya hadza ghulamu Zaidin. Hadza ghulamu Zaidin. Dari si makna, nah, taib, karena apa? Ini adalah budak laki-laki Zaid. Sedangkan idhafah lafziyah hadza talibul ilmi. Syahidnya pada talibul ilmi, kedua-duanya idhafah. Mudhaf ilaihnya wajib dinasabkan. Ya. Hah? Wajib dimajrurkan. Naam, baik. Kedua-duanya wajib dijarkan. Insyaallah kalau mudhaf ilaih sudah paham, mudah sekali. Kemudian perhatikan tanbih dengan warna kuning ini, la tajtami'u al-idhafatu ma'at tanwini abadad dahri. Tidak akan pernah bergabung idhafah bersama dengan tanwin selama-lamanya. Paham? Kalau idhafah tidak bisa ikhwan, nam hulamun Zaidin, bisa tidak? Tidak bisa, makanya harus nam tanwin pada hulamu dihilangkan, hulamu Zaidin. Demikian pula nam tidak boleh ada al pada mudhafnya harus dihilangkan ikhwan. Kalau itu ada al, yaitu apa? Enggak boleh al-ghulamu Zaidin, ya. Al pada nam mudhaf harus dihilangkan. Berarti nam la tajtami'u idhafah ma'at tanwin wa al. Idhafah itu tidak akan bergandengan dengan tanwin juga dengan al. Dan makna idhafah ya ikhwani fillah, nam, itu bermacam-macam. Naam. Baik, ada 3 makna untuk idhafah. Dengan mengeluarkan huruf jar yang ditakdirkan padanya. Karena idhafah alhamdulillah bisa ditakdirkan padanya 3 huruf jar. Yaitu yang pertama ditakdirkan min. Apabila mudhaf merupakan bagian dari mudhaf ilaih. Nah, apabila mudhafnya merupakan bagian dari mudhafun ilaih. Contohnya hadza babu khashabin. Nah, berarti apa? Min, babun min khashab. Kenapa? Karena bab ini merupakan juz, bagian dari khashab, yaitu pintunya ya dari kayu. Atau dengan kata lain menunjukkan asal, ya asalnya dari kayu, itu mudah. Khatamu hadidin. Khatamu hadidin, yaitu khatamun min hadid. Kemudian yang kedua ditakdirkan dengan fi. Apabila mudhaf ilaihnya dzarfan lil mudhaf. Apabila mudhaf ilaih merupakan dzaraf bagi mudhafnya. Misalnya uhibbu siyaman nahari wa qiyamal laili. Uhibbu siyaman nahari, berarti apa? Uhibbu siyaman fin nahar, aku suka puasa di siang hari. Azaba yaumin azim, nah, ini dalam ayat azaba yaumin azim, yaitu azaban fi yaumin azim. Paham? Nah, insyaallah nanti kalau ketemu dalam pelajaran lain ada mudhaf ilaih, saya tanya
maknanya dari huruf jar apa sudah bisa. Kemudian yang ketiga, kawan, dengan takdir lam. Dan ini asalnya. Asal dalam mentakdirkan idhofah itu adalah dengan lam. Kapan itu? Apabila tidak memungkinkan untuk ditakdirkan dengan min dan fi. Nah, menunjukkan milik. Paham? Kalau tidak bisa ditakdirkan mi, antum kasih min, oh tidak bisa. Antum kasih fi, tidak bisa. Oh berarti sudah kasihkan lam. Nah, berarti mayoritas idhofah bermakna lam, ya Pak. Nah, contohnya hadza kitabu Muhammadin. Tidak bisa antum katakan kitabun min Muhammad, tidak bisa. Tidak bisa antum kitabun fi Muhammad, tidak bisa. Berarti apa? Kitabun apa? Li Muhammad. Paham? Kitab miliknya Muhammad. Baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ajral muhsinin. Berarti apa? Takdirnya apa, Abdul Razak? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ajral muhsinin maknanya jadinya kasihkan lam, jadinya apa? Berarti ajran lil muhsinin. Ajran lil muhsinin. Baik. Paham? Dan dalam pengiraban untuk yang majrur yang mana? Yang mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih selama-lamanya majrur. Adapun mudhafnya mengikuti kondisi di mana dia berada. Bisa marfu', bisa majrur, bisa mansub. Bisa majzum tidak? Anda Abdul Salam? Hah? Kenapa? Mudhafnya. Mudhaf bisa majzum tidak? Hah? Kalau mudhafun ilaih senantiasa apa? Majrur. Kalau mudhafnya sesuai dengan kondisi di mana dia berada. Nah, bisa majrur, bisa mansub, bisa marfu'. Bisa majzum tidak? Yang keempat. Kenapa? Karena harus isim. Tidak bisa. Nah, berupa fi'il. Paham? Adapun majzum tidak mungkin isim masuk padanya. Kemudian yang ketiga at-tabi' lil majrur, yang mengikuti majrur. Ini insyaallah pembahasannya kita gabungkan di akhir semua pembahasan untuk tawabi' yang 4. Jadi antum dalam pembahasan ini perhatikan tadi untuk ismil majrur dengan huruf jar. Huruf jar, insyaallah makna-makna huruf jar ya kawan secara terperinci akan kita lewati pada pembahasan 6 awamil. Di sana sudah dikumpulkan oleh pengarang sehingga tidak perlu mencatat banyak, juga lebih rinci. Cuman ini kaidah umum bahwasanya ismul majrur ada yang lafaz dan mahal, ada yang sekedar lafadznya saja. Itu harus bisa sudah ingat-ingat. Kemudian yang mudhafun ilaih. Al-mudhaf ilaih di sini ada 3 makna, itu yang penting. Ditakdirkan dengan apa? 3 makna. Apa saja tadi Iqbal? Min, fi, atau lam. Makna yang menjadi hukum asal dalam mentakdirkan idhofah, Wahyu? Lam. Kapan itu? Jika tidak bisa ditakdirkan dengan min dan fi. Baik. Barakallahu fikum. Itu dulu tugasnya sekarang. Coba antum takdirkan idhofah ini. Bal makrul laili wan nahar. Bal makrul laili wan nahar dalam surat Saba ayat 33. Kemudian alaihim aliyahum thiyabu sundusin. Aliyahum thiyabu sundusin dalam surat Al-Insan ayat 21. Hadza kitabuna.
Hadza kitabuna. Tabbat yada abi lahabin. Tabbat yada abi lahabin. Nah, ini mudah-mudah antum apa? Sebutkan makna idhafahnya, kemudian i'rabnya. Ya. Mudah kalau tabbat yada abi lahab, sudah hadza kitabunnya mudah. Nah, mudah-mudah semua ini. Paling cuman bal makrul laili wan nahar, ini tidak perlu di-i'rab karena ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Jadi yang pertama tidak perlu di-i'rab, yang untuk i'rab 3 saja. Paham? Baik, barakallahu fikum, naktafi bihadza. Subhanallah.